Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jeratun Naima dari Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2020. Jadi pada pagi hari ini saya akan memaparkan materi tentang Market of Factor Production atau pasar faktor produksi. Jadi di pasar faktor produksi ini kita akan membahas input-input yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, yang mana permintaan faktor produksi diturunkan dari permintaannya. Nah, permintaan perusahaan akan faktor produksi itu diturunkan dari beberapa tujuan, khususnya dalam mensuplai atau menyediakan barang dan jasa di pasar. Nah, ini the demand of labor. Jadi, pasar tenaga kerja ini tidak ada bedanya dengan pasar lainnya. Sama halnya dengan pasar barang dan jasa yang dikendalikan oleh adanya supply and demand. Kemudian tenaga kerja ini itu nantinya akan digunakan dalam memproduksi barang yang akan dinikmati oleh konsumen. Tenaga kerja ini menjadi salah satu input dalam faktor produksi untuk mengolah suatu barang dan jasa. Kemudian ini ada beberapa asumsi by the firm atau asumsi perusahaan. Yang pertama adalah struktur pasar persaingan atau competitive market, baik pasar barang dan pasar tenaga kerja. Kemudian yang kedua ialah profit maximizing, itu profit oriented, jadi nggak peduli seberapa banyak tenaga kerja yang dia rekrut atau dia hire, tapi dia hanya fokus pada profitnya. Selanjutnya di sini ada dua contoh pasar barang. Jadi yang sebelah kiri adalah pasar barang buah apel. Bentar. Jadi yang sebelah kiri ini adalah pasar barang buah apel. Nah, terus yang sebelah kanan ini itu pasar tenaga kerja. Pas tenaga kerjanya itu pemetik buah apelnya. Oke, lanjut. Nah, ini dimulai dari kurva supply and demand. Mulai dari kurva supply and demand. Di sini kita dapat peroleh titik equilibrium di sini. Itu buah apel pada titik Q dan P sini. Nah, jumlah apel yang diminta itu sebesar Q dan sejumlah harganya itu sebesar P. Nah, sementara yang di sebelah kanan ini itu pasar tenaga kerja khususnya pemetik buah apel. Nah, di sini yang berbeda adalah keberadaannya. Kalau X yang di bawah kuantitasnya apel, kalau jumlah tenaga kerja pemetik, jadi gini. Kalau yang di bawah X kan ini kuantitas apel. Kuantitas jumlah apelnya, kalau ini tuh kuantitas jumlah pemetik tenaga kerjanya. Di sininya juga beda di Y-nya. Kalau di sini itu upah tenaga kerjanya, upah pemetik apel. Kalau di sini Y-nya ini apa harga buah apelnya. Kemudian sama di sini ada dua kurva juga, dua garis supply and demand. Nah, sehingga kita bisa memperoleh titik equilibriumnya itu di sini, di titik L, yaitu jumlah pekerja, itu maksudnya jumlah yang direkrut, jumlah pekerja yang direkrut itu sebesar L, kemudian dengan upah W. Oke. Nah, kemudian ada the production function and the marginal product of labor. Jadi dalam fungsi produksi kita mengilustrasikan adanya hubungan quantity input yang digunakan dengan quantity output yang dihasilkan, baik barang dan jasa. Jadi ini juga ada total produk, itu maksudnya ialah total kuantitas atau total output dari barang yang diproduksi. Ini ada rumus. Jadi kalau fungsi untuk lebih jelasnya di sini formulanya sudah tertulis bahwa average product average product
rata-rata produksi dapat kita peroleh formulanya tergantung kalau fungsi produksi itu ada 2 input. Nah, labor and capital. Jadi labor itu tenaga kerja, kapital itu gajinya. Jadi gini, APL kan. Nah, average product of labor. Atau APL fungsinya sebesar ini. APL Q per L. Kemudian quantity output yang dihasilkan dibagi dengan jumlah inputnya, yaitu berupa labor. Nah, untuk APK sendiri, ini itu hampir sama. Yakni jumlah output yang dihasilkan dibagi dengan jumlah inputnya. Di sini yang digunakan itu input kapital. Kalau ini kan labor, ini kapital. Nah, kemudian bedanya di sini itu ada MPL sama MPK. Nah, kalau average product labor tadi hanya membagi antara output per unit inputnya, atau bisa juga dikatakan ada average product of labor, atau juga disebut labor of productivity, atau bisa juga inputnya ketika menggunakan kapital, kita menggunakan APK, average product of capital. Nah, marginal product di sini jumlah tambahan output yang dihasilkan karena adanya tambahan salah satu unit inputnya. Di sini kalau jumlah tenaga kerjanya dinaikkan, kita ini kalau dinaikkan misalnya berupa ini MPL delta Q dibagi delta L. Pokoknya kalau delta Q delta L itu pasti selisih. Nah, ini kan jumlah tambahan output yang dihasilkan karena adanya jumlah tambahan input itu berupa labor. Nah, ini tuh jumlah tambahan inputnya itu berupa labor. Kalau yang MPK itu rumusnya juga sama, cuma jumlah output yang dihasilkan disebabkan karena adanya jumlah tambahan input berupa kapital. Udah bedanya gitu, MPL itu labor, kalau MPK itu kapital rumusnya. Nah, kemudian ada total product. Nah, total product ini ketika mencapai total produk maksimum ini dicapai ketika marginal produk atau MP sama dengan 0. Nah, ketika TP turun, ketika TP turun ini pada posisi garis merah ini, kan ini turun. Pada posisi garis merah, artinya MP ini sudah berada di minus. Sudah minus. Nah, di sini tuh ada beberapa asumsi yang perlu kita bangun sini, bahwa TP berada pada kondisi maksimum sama halnya ketika MP sama dengan 0. Nah, ketika TP mulai turun atau decline, ini. Ketika TP mulai turun atau decline, nah itu artinya marginal produknya atau MP-nya itu sudah minus atau kurang dari 0 sini. Kemudian pada saat titik lengkung dari TP ini adalah sama dengan titik puncak MP situ. Oke. Terus ini average and marginal product curve. Jadi kurva ini itu berpotongan. Itu berpotongan. Nah, ketika berpotongan ini artinya dia mulai pada tahap kedua produksi. Jadi kalau tahap pertama itu kurva ini MP dan AP itu belum berpotongan. Nah, kalau udah berpotongan ini udah masuk ke tahap kedua. Jadi kalau tahap ketiga itu MP sama dengan 0. Selanjutnya ada average product. Pokoknya kita harus tahu bahwa AP ini nilainya tidak mungkin negatif, dan kalau MP nilainya bisa negatif. Kemudian ini merupakan contoh perhitungan total product MPL dalam persaingan sempurna. Jadi ini cara menghitungnya. Cara menghitungnya itu seperti ini. Di sini tenaga kerja yang kita gunakan 0 sampai 5. Nah, dengan output yang dihasilkan itu berbeda-beda.
Jadi output yang dihasilkan itu meningkat dengan seiring peningkatan tenaga kerja. Kemudian kita menghitung MPL-nya, di mana MPL itu fungsinya delta Q dibagi delta L, yaitu selisih antara Q2 dengan Q1, dibagi dengan L2 dengan L1. Jadi langsung contoh di MPL yang pertama ini, kita dapat peroleh dengan rumus 100 dikurangi 0, 100 dikurangi 0, kemudian dibagi dengan 1 minus 0. Ini. Jadinya 100. Kemudian lanjut sampai langsung ke terakhir. Kan ini 300. Ya ini 300 minus 280. Kemudian dikurangi kemudian dibagi dengan 5 minus 4 sama dengan 1. Jadi 20 dibagi 1 sama dengan 20 gitu. Lanjut ke VMPL-nya, ini P kali MPL. Nah, ini tuh price-nya itu kan sebesar 10, jadi 100 kali 10 itu 1000. Sama kayak ini 20 kali 10 sama dengan 200. Jadi price-nya itu 10. Kemudian di wage itu selalu konstan, jadi sama semua di sini $500. Kemudian bagaimana cara menghitung profitnya atau marginal profitnya? Jadi cara menghitungnya itu gampang. Jadi di sini MPL pertama kan $1000 dikurangi upah pekerja pertama itu 500. Jadi kita dapat peroleh 500. Udah gitu aja. Terus yang ini juga yang kedua, pekerja kedua ini 800 MPL-nya, terus wage-nya 500. Berarti 800 kurang 500 300. Lanjut terus sampai yang terakhir itu gitu. Kemudian selanjutnya ada kurva figure 2 itu the production function. Jadi ini adalah fungsi produksi, bentuk kurvanya melengkung. Bentar, saya gambar. Nah, ini melengkung. Jumlah tambahannya itu gini. Awalnya kan 0 ke 100. Deltanya berarti 100 kan. Kemudian dari 100 ke 80, itu deltanya 80. 180 ke 280, deltanya 280 ke 180 itu deltanya 60. Terus sampai 300. Nah, ini itu menurun. Deltanya semakin ke atas semakin menurun hingga titik puncak. Selanjutnya ada the marginal product of labor. Jadi kenaikan sejumlah output yang dihasilkan karena adanya tambahan unit inputnya. Dalam hal ini adalah labor atau tenaga kerja. Rumusnya itu ini, MPL delta Q dibagi delta L. Nah, delta Q itu ya Q2 dikurangi Q1, delta L itu L2 dikurangi L1. Kemudian di sini ada diminishing marginal product of labor. Jadi dalam fungsi produksi, kita kenal adanya peristiwa diminishing marginal product of labor. Nah, diminishing marginal product of labor ini terjadi seiring terjadinya kenaikan jumlah tenaga kerja yang menyebabkan MP akan semakin menurun. Bahkan tadi bisa mencapai minus yang saya gambar tadi, yang merah. Nah, kemudian yang kedua ini, semakin banyak jumlah pekerja yang di-hire, itu tambahan kontribusi masing-masing pekerja semakin sedikit terhadap produksi perusahaan. Artinya, dengan kata lain, semakin banyak tenaga kerja yang direkrut, semakin adanya investasi di situ. Ketiga, ya, fungsi produksi semakin flat, jadi seiring dengan kenaikan jumlah pekerja yang direkrut. Jadi ini tuh kita kenal dengan istilah diminishing marginal product. Nah, ini diminishing marginal product ini merujuk pada keadaan di mana marginal product inputnya adalah dalam hal ini MPL-nya turun seiring dengan kenaikan quantity input yang digunakan, yaitu tenaga kerja. Nah, ini jadi seiring dengan kenaikan tenaga kerja, saya gambar lagi. Jadi seiring dengan kenaikan tenaga kerja, pemetik buah apel itu semakin meningkat. Nah, semakin meningkat. Pemetik keliru.
Jadi buah apel kan semakin meningkat. Kemudian total produksi atau fungsi produksinya itu flat, semakin ke atas. Jadi artinya pada posisi seperti ini kita katakan pada saat diminishing marginal product. Kemudian FMPL adalah marginal product dari input atau dikalikan dengan market price dari outputnya. Terus MRP ini itu kenaikan dari total revenue yang diperoleh dari penggunaan tambahan input-inputnya. Ini rumus MRP, MP kali P sama dengan D, FMPL sama dengan MPL kali P. Ini ada the value of the marginal product and the demand for labor. Jadi rumus value of the marginal product kan dikenal dengan MRP, juga dikenal sebagai MRP. Rumus untuk profit maksimum itu MRPL sama dengan MRJL. Nah, dalam memaksimalkan profit di dalam mekanisme pasar persaingan sempurna, khususnya pasar tenaga kerja, perusahaan itu harus menyesuaikan yang mana marginal produknya sama dengan upahnya. Nah, ini di sini ada FMPL sama dengan wage sama dengan upah, kemudian ada rumus untuk menghasilkan profit itu MRP sama dengan MRC. Kemudian kita juga dapat ganti. Nah, kan MRP sama dengan MRC. Nah, MRC-nya itu kita bisa ganti dengan wage. Nah, kita juga bisa nulis kalau FMPL sama dengan MRP, yang mana FMPL ini balik lagi sama dengan wage gitu. Terus di dalam pasar tenaga kerja ini FMPL sama dengan kurva demand-nya. Bentuknya seperti apa? Ini bentuknya kurvanya seperti ini. Nah, saya gambar lagi. Nah, yang menarik di sini itu kurva demand-nya sini bahwa VMPL di dalam pasar tenaga kerja sama dengan kurva demand untuk tenaga kerja. Slope-nya itu negatif. Slope-nya itu negatif, bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Kiri atas ke kanan bawah. Nah, posisi saat berpotongan upah market wage ini adalah profit maximizing quantity atau kuantitas yang memberikan profit maksimum. Yang mana x-axisnya adalah jumlah untuk tenaga kerja pemetik buah apel, sementara Y di sini itu value of the marginal product. Selanjutnya di sini untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pada gambar kurva ini bahwa kurva demand kita gambarkan dengan MRPL sama dengan kurva demand-nya. Sementara kurva supply-nya sama dengan VMPL atau upahnya di sini W1, bentar. Nah, sementara kurva supply-nya ini kan W1, W2, W3. Kemudian yang menarik di sini itu upah dinaikkan ke W2. Ini upahnya dinaikkan ke W2. Kemudian dengan jumlah tenaga kerja yang direkrut sebesar 3. Nah, upah 7,5 dolar. Ketika adanya kenaikan upah yang meningkat dari 7,5 menjadi 10, ini meningkat. Nah, maka jumlah permintaan tenaga kerja oleh perusahaan tenaga kerja itu semakin menurun. Makin menurun. Nah, karena upahnya turun kan, jadi 3 ke 2 saja. Namun ketika upah itu turun, justru perusahaan meningkatkan permintaan akan tenaga kerja. Jadi dari 4 ke 5. Ini berlaku untuk pasar tenaga kerja. Kemudian ada wage determination and a competitive labor market. Di sini kita juga dapat menentukan titik keseimbangannya atau equilibrium akan upah dari jam pekerja. Kurva yang berwarna pink, tapi di sini
pink atau ungu ini. Pokoknya ini yang berwarna ini itu MRC atau supply-nya. Jadi kurva yang ini yang satunya yang hijau itu MRP, kurva demand of labor-nya. Kemudian titik keseimbangannya itu di sini. Perpotongan antara garis hijau dan pink dengan jumlah pekerja sekitar 60 jam per minggunya. Ini di sini. Ini perpotongannya kan di sini. Ini 60 jam per minggunya. Kemudian jumlah upah yang diterima itu sebesar $2,5 per jamnya. Kemudian competitive labor market. Oke. Pasar tenaga kerja dengan persaingan sempurna. Jadi ini karakteristiknya hampir sama dengan pasar kompetitif lainnya, pasar perusahaan yang merekrut pekerja dengan berbagai spesifikasi terdiri dari macam kualifikasi pekerja dengan skill tertentu dan sebagainya, dan perlu digarisbawahi nanti bisa dibaca sendiri untuk menghasilkan profit dengan kondisi MRC sama dengan MRP, sehingga dengan menentukan posisi seperti ini perusahaan dapat menentukan seberapa banyak pekerja yang akan dia rekrut. Ini bisa dibaca sendiri kalau yang ini. Oke, selanjutnya apa aja yang menyebabkan kurva tenaga kerja bergeser? Jadi yang pertama ada output price, itu harga naik. Jadi ketika harga outputnya meningkat, maka akan menyebabkan permintaan tenaga kerja akan meningkat juga. Jadi ketika contohnya gini, ketika ada peningkatan harga buah apel di pasaran, maka hal ini akan meningkatkan MPL-nya dari masing-masing tenaga kerja. Si pemetik buah apel tadi, tenaga kerja si pemetik buah apel tadi, sehingga akan meningkatkan permintaan tenaga kerja dari perusahaan yang menawarkan buah apel. Nah, sebaliknya ketika penurunan harga apel akan mengurangi MPL tenaga kerja. Jadi menyebabkan permintaan tenaga kerja itu menurun juga. Selanjutnya ada technological change. Jadi technological change ini ketika adanya technological change itu ketika adanya perubahan atau teknologi yang semakin baik akan menyebabkan MPL para pekerja atau produktivitas pekerja akan meningkat gitu. Hal ini yang menyebabkan permintaan akan tenaga kerja juga akan naik. Kemudian yang ketiga ada supply of other factor. Jadi penawaran faktor-faktor produksi lainnya. Jadi penurunan di faktor produksi lain akan menyebabkan penurunan pada permintaan tenaga kerja. Ini ada the supply of labor. Jadi yang pertama ada kurva penawaran tenaga kerja. Bagaimana para pekerja itu dihadapkan dengan dua pilihan. Nah, apakah yang pertama dia memilih untuk menghabiskan waktunya untuk seharian bekerja, atau dia memilih mengurangi waktu bekerjanya sehingga dia memiliki leisure time atau waktu bersantai itu lebih banyak. Jadi itu kalau kurva penawaran tenaga kerja yang pertama ini. Kemudian yang kedua adalah kenaikan upward sloping labor supply. Nah, ini itu kurva supply yang memiliki slope positif, di mana kenaikan upah ini diindikasikan adanya peningkatan dari penawaran tenaga kerja yang ada di pasaran. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah extra wage. Extra wage ini tuh peningkatan upah pada titik tertentu juga diiringi bukannya dengan kurva penawarannya semakin meningkat, tapi dia akan melengkung backward. Kemudian bentuknya itu seperti V yang terbalik, jadi melengkung gitu, V. Nah, kemudian bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, selanjutnya apa aja sih yang menyebabkan kurva supply pada tenaga kerja ini bergeser? Jadi yang pertama ada change in taste, ini tuh perubahan selera. Jadi yang
bahwa asumsi wanita selalu di rumah, merawat anak, dan lain-lain. Nah, namun di sini ada kecenderungan perubahan paradigma, perubahan kondisi di mana sekarang banyak sekali para pekerja itu wanita karir. Kemudian yang kedua adalah change in alternative opportunities, atau meninggalkan dari market satu ke market lainnya. Ini tuh para pekerja itu bebas pada mekanisme persaingan, pada pasar mekanisme persaingan sempurna. Dia itu bisa pindah dari pasar satu ke pasar lainnya gitu. Yang menurut dia itu akan memberikan profit lebih gitu ke dianya. Terus yang ketiga ada immigration. Immigration ini tuh orang yang berpindah dari desa ke kota. Kemudian ini ada kondisi pada saat kurva supply tenaga kerjanya bergeser kan dari S1 ke S2. Sebentar, saya gambar dari S1 ke S2. S1, S2. Nah, disebabkan adanya peningkatan labor demand. Hal itu berdampak peningkatan jumlah tenaga kerja dari L1. Bener kok nggak bisa. L1 ke L2. Kemudian yang kedua di sini itu pergeseran dari kurva demand ke pada kondisi equilibrium pertama, jadi dari D1 ke D2. Nah, di sini kurvanya bergeser kan dari D1 ke D2. Nah, ini tuh menyebabkan ada dua dampak. Yang pertama, kurvanya akan tetap. Jadi kurvanya itu akan tetap, tetapi meningkat dari W1 ke W2. Ini meningkatnya gini, dari W1 ke W2, upahnya meningkat. Increase the wage, upahnya meningkat. Nah, yang kedua, jumlah tenaga kerjanya yang diminta juga meningkat. Dari L1 ke L2, upahnya meningkat, jumlah tenaga kerjanya juga meningkat gitu. Jadi kalau permintaan tenaga kerjanya meningkat, ya gajinya, upahnya meningkat, terus permintaan tenaga kerjanya juga meningkat. Nah, mungkin sekian dari presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.